Kali ini kita akan membahas mengenai proses audit kinerja yang dilakukan oleh auditor internal. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sebagaimana lazimnya, proses audit kinerja dalam praktek mencakup 4 tahap, yaitu tahap perencanaan atau ada juga yang menyebut tahap persiapan, tahap pelaksanaan pekerjaan lapangan, tahap laporan atau ada juga yang menyebut tahap pengomunikasian hasil audit, dan tahap tindak lanjut. Perencanaan audit perlu dibuat secara rinci agar proses audit berjalan secara efektif dan efisien. Pada tahap perencanaan audit, biasanya dilakukan review dan analisis terhadap informasi awal yang berkaitan dengan latar belakang auditan, program, kegiatan, proses bisnis, pedoman kerja, dan peraturan perundangan yang relevan. Hasil review dan analisis informasi awal ini digunakan sebagai dasar untuk pemahaman objek audit dan identifikasi masalah, pemahaman sistem pengendalian intern, penentuan tujuan dan ruang lingkup audit, penentuan kriteria audit, pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur audit yang diperlukan, dan penyusunan program kerja audit. Pada tahap perencanaan ini juga perlu dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak auditan dan pemangku kepentingan terkait agar dicapai kesamaan pemahaman dan kesepakatan antara auditor dan manajemen auditan mengenai tujuan audit, ruang lingkup audit, kriteria audit, serta data dan informasi yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar. Hasil perencanaan audit dituangkan ke dalam program kerja audit yang berisi serangkaian instruksi bagi auditor untuk membagi seluruh pekerjaan audit ke dalam paket-paket kecil dan menjelaskan langkah-langkah kerja yang harus dilakukan menggunakan teknik-teknik audit yang lazim. Program kerja audit merupakan penghubung antara tahap perencanaan audit dan pelaksanaan pekerjaan lapangan. Aktivitas utama pekerjaan lapangan adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti audit dengan melaksanakan langkah-langkah kerja yang telah dirancang dalam program kerja audit. Jadi, pada prinsipnya, pekerjaan audit di lapangan merupakan pelaksanaan langkah-langkah kerja yang telah dirancang pada tahap perencanaan yang tercantum dalam program kerja audit. Tetapi pelaksanaannya tidak kaku karena masih dimungkinkan mengubah, memodifikasi, dan menambah langkah-langkah kerja baru jika kondisi di lapangan membutuhkan. Bukti-bukti audit yang perlu diperoleh biasanya berupa bukti dokumen yang mencakup berbagai catatan tertulis baik dalam bentuk fisik maupun digital, seperti laporan, manual, literatur, faktur, kontrak, notulen rapat, email, dan lain-lain yang relevan. Bukti analisis yang mencakup analisis rasio, analisis tren, pembandingan kinerja dengan organisasi sejenis, analisis dari pengujian terinci atas transaksi, analisis biaya manfaat, dan lain-lain yang diperoleh melalui penalaran, reklasifikasi, komputasi, dan pembandingan. Bukti keterangan merupakan pernyataan yang diperoleh melalui wawancara terhadap staf auditan atau pihak ketiga, kuesioner, kelompok fokus, dan panel ahli. Bukti fisik yang dapat diperoleh dari hasil observasi lapangan terhadap objek dan proses yang sedang berjalan untuk mendapatkan wawasan tentang tugas-tugas auditan dan mekanisme pengendalian internalnya, atau hasil inspeksi terhadap proyek, aset, dan peristiwa. Hasil dari pelaksanaan pekerjaan lapangan dituangkan dan dirangkum ke dalam kertas kerja audit untuk kemudian dilakukan evaluasi terkait relevansi, keabsahan, keandalan, dan kecukupannya untuk mendukung simpulan hasil audit. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan lapangan,
dibuat simpulan sementara hasil audit berupa temuan-temuan yang merujuk pada kertas kerja hasil pelaksanaan pekerjaan lapangan yang telah dianalisis dan dievaluasi. Simpulan sementara hasil audit kemudian disampaikan kepada manajemen auditan untuk memperoleh tanggapan dari pihak manajemen. Pihak manajemen diharapkan memberikan tanggapan secara tertulis atas temuan-temuan sementara yang disampaikan oleh auditor. Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan lapangan, selanjutnya masuk ke tahap pelaporan. Tahap pelaporan dimulai dengan mempelajari tanggapan manajemen auditan terhadap temuan-temuan sementara sebagai bahan penyempurnaan temuan audit. Untuk mengakomodasi tanggapan dan masukan dari manajemen auditan, mungkin saja diperlukan langkah kerja audit tambahan untuk melengkapi bukti yang diperlukan. Selanjutnya disusun draft laporan hasil audit yang mencakup simpulan dan temuan-temuan hasil audit yang telah ditanggapi oleh manajemen, lengkap dengan rekomendasinya. Draft laporan hasil audit dikomunikasikan dan dibahas dengan manajemen auditan dan pihak lain yang terkait untuk memperoleh tanggapan dan atau masukan sebagai bahan penyempurnaan laporan hasil audit. Setelah dilakukan penyempurnaan terhadap draft laporan dengan mempertimbangkan tanggapan dan masukan dari manajemen auditan dan pihak lain yang terkait, diterbitkan laporan hasil audit final. Selanjutnya, laporan final didistribusikan kepada pimpinan auditan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain yang relevan. Pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil audit kinerja merupakan hal penting untuk mengetahui sejauh mana auditan telah melakukan perbaikan sebagai respons terhadap temuan dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut juga akan memberikan umpan balik kepada auditor mengenai efektivitas audit kinerja. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.